Al-Habasyi, baik hujan yang hissi maupun maknawi, turun rintikan hujan keberkahan dari Allah. Begitu pula turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mengenang sejarah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam athar disebutkan, inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Al-Habib Idrus Al-Habasyi, beliau mentafsirkan athar yang menyebutkan ketika kita mengenang sejarah orang soleh, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi mengatakan, enggak semata-mata kita menyebut nama orang soleh terus turun rahmat, akan tetapi sebagaimana baru saja yang telah dibaca manaqib Shahibul Haul tentang bagaimana mujahadah beliau, keilmuan beliau, akhlak beliau, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kedudukan yang tinggi tersebut. Maka yang hadir di acara yang mulia ini dalam hatinya memiliki perasaan alangkah jauhnya kami dari mereka, alangkah jauhnya ilmu kami dari ilmu mereka, akhlak kami dari akhlak mereka, adab kami dengan adab mereka, hingga terenyuh hati kami, remuk hati kita. Maka ketika remuk tersebut, dalam suatu hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, aku bersama orang-orang yang hatinya remuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu turunlah rahmat dari Allah atas ketawaduan kita, kerendahan hati kita, remuknya hati kita melihat sejarah mereka orang-orang yang soleh. Akan tetapi bukan cuma sekedar turun rahmat dan remuknya hati, ini akan menambah himmah dan semangat kita semua untuk bisa menjadi seperti beliau, untuk menggapai apa yang mereka gapai. Karena Allah yang mengangkat kedudukannya hingga saat ini, zatnya masih ada, kedermawanannya sedikit pun tidak berkurang. Hadirin, dalam satu kitab manaqib Al-Habib Muhammad bin Ali As-Saggaf, diriwayatkan di situ ada satu orang di zamannya Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, anak muda seperti kalian, di mana orang tuanya mengeluh malam kada pernah tidur ibadah sama Allah, siang kada pernah makan, puasa saumud dahar, sampai matanya, sampai badannya terlihat nampak orang yang kurang istirahat. Melihat keadaan anaknya yang ngaji, nuntut ilmu ibadah tersebut, dia mengeluh, dia ngomong kepada ayah anaknya, wahai anakku, berhenti, jangan terlalu berat-berat ibadah. Kemudian anak tidak bergeming, tetap ibadah. Dilaporkan kepada Habib Ali Al-Habsyi. Setelah dilaporin kepada Habib Ali panggil anak tersebut, wahai anakku, ringankan sedikit ibadahmu, jangan terlalu berlebihan dalam kau beribadah, dalam menuntut ilmu, kasihani badanmu. Maka anak tersebut berkata, wahai Habib, kami mendengar sejarah para aulia wa salihin, kami mendengar bagaimana mujahadah mereka, bagaimana ibadah mereka, dalamnya ilmu mereka. Maka aku ingin untuk menjadi seperti mereka. Aku memiliki semangat untuk menjadi seperti mereka. Dan yang aku baca dari kitab sejarah disebutkan bahwa mereka para aulia wa sholihin kelak nanti di hari kiamat, mereka sendiri-sendiri punya bendera dan di belakangnya adalah para murid-muridnya. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad nanti membawa bendera dan para muridnya di belakangnya. Kemudian Sayyidina Al-Idrus membawa bendera dan nanti para pencintanya di belakangnya. Mungkin bahkan beliau Kiai Anang Sya'roni juga akan membawa bendera dan pencintanya ada di belakangnya. Maka aku tidak ingin mendompleng di bendera mereka.
Aku kelak ingin memiliki bendera sendiri. Aku tidak akan nunut kepada bendera mereka. Aku ingin bendera sendiri nanti di hari kiamat, wahai Habib. Dengan semangat yang seperti itu, Habib Ali nggak bisa lagi bicara. Teruskan wahai anakku, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkabulkan semua keinginanmu dan niatmu tersebut. Kalau kau memang betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa sesungguhnya al-hikayat anil ulama ahabbu ilayya min kathirin minal fiqhi. Ceritanya para aulia wa salihin yang banyak kau dengar itu lebih afdal daripada banyaknya bicara tentang fikih. Kenapa? Li'annaha adabul qaumi wa akhlaquhum. Karena disitulah adabnya kaum yang mulia dan akhlaknya kaum yang mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ketika menyebut kemuliaan orang-orang seperti beliau Kiai Anang Sya'rani yang kita hadiri haulnya malam ini. Beliau menyebutnya man alima wa amila wa 'allama fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang punya ilmu, orang yang punya ilmu dengerin. Idza lam yakun al-fuqaha al-amiluna humul awliya fama lillahi min wali. Kata Imam Syafi'i, kalau bukan mereka ahli fikih dan yang mengamalkan ilmunya adalah para aulia, berarti Allah kada punya wali. Hadirin, maka kita tahu saat ini syaratnya orang jadi wali punya ilmu. Kada ada riwayat wali bungul. Hadirin, sholat kada becus, ibadah kada baik, nggak mungkin diangkat derajat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali khususiyah. Ini khususiyah ini seperti majdzub. Orang meliwat jadzub itu nggak bisa. Hadirin, kita mujahadah supaya jadi majdzub itu nggak ada. Itu pemberian khusus. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah pilih. Begitu juga Nabi. Nggak ada orang mau mujahadah sampai manapun jadi Nabi, nggak ada. Itu pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang syarat pertama tadi man alima, thumma amila, kemudian yang mengamalkan ilmunya dengan adab dan akhlak. Sekarang banyak orang menuntut ilmu tapi lupa adab. Padahal dulu mereka para kaum solihin kanu yatlubunal adab qoblal ilmi. Mereka belajar adab akhlak dulu sebelum nuntut ilmu, hingga ketika mereka jadi alim memberi manfaat yang besar untuk umatnya. Tapi zaman sekarang orang tidak mau belajar adab, langsung belajar ilmu. Maka ketika jadi alim mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Caci maki sana, caci maki sini, buka aib sana, buka aib sini, hina sana, hina sini. Tidak ada lagi keinginan untuk menyelamatkan umat beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Muhammad ibn al-Mubarak beliau mengatakan kadal adab an yakuna thulutsai minad din. Adab ini 2/3 agama. Dalam riwayat Imam Syafi'i itu belajar ilmu 20 tahun, 18 adab 2 tahun beliau belajar ilmu. Dan ketika gurunya meninggal nyesel, kalau tahu gini 20 tahun saya belajar adab dan akhlak. Coba lihat manaqib beliau Kiai Anang Sya'rani, begitu mulia adab dan akhlak beliau, hingga beliau dicintai oleh guru-gurunya. Seperti inilah yang mesti kita gapai saat ini kita mau dijauhkan dari adab. Ini mulai hadirin, berita udah macam-macam. Kita punya adab sudah dihina, santri punya akhlak dengan kiainya katanya perbudakan. Masya Allah hadirin, kalau apabila mengambil keberkahan dari para guru, para aulia wassolihin adalah perbudakan demi untuk menggali harta ataupun yang saat ini disampaikan, ya Allah, kita tahu kita nggak melakukan itu semua tapi karena untuk mendapat ridhonya.
yang dengan ridho guru tersebut kita akan mendapat manfaat ilmu di dunia hingga kelak nanti di akhirat. Kita ngasih hadiah, ulama aja sudah dipermasalahin sekarang hadirin. Saya takut di kemudian hari para ulama digeledah KPK. Kalau nggak boleh menerima hadiah, apa hubungannya? Kita nggak pegang uangnya masyarakat, kita nggak juga pegang APBD. Aneh, ulama kaya dipermasalahkan, padahal nggak ngambil uang rakyat. Pejabat kaya, maklum biasa, padahal pegang uang rakyat hadirin. Kok yang disuudoni ulamanya? Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita ingat perkataan Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ketika mensifatkan para aulia wa salihin. Beliau mengatakan ulaikal agwam hum muradi wa matlabi min jumlatil ibadi wa hubbuhum qad halla fi fuadi ahlul ma'arifi was safa wal adabi. Mereka kaum tujuan dalam kehidupanku, cita-citaku untuk aku menggapai kedudukan seperti mereka menggapainya. Mereka oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kedudukan yang cukup tinggi karena dalam kehidupannya mereka satu, mengenal Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan arif billah. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad mengutip perkataan Sayyidina Utsman bin Affan menantu Rasulullah, bahwa tanda orang yang kenal sama Allah, al-arif billah, ini Banjar Masya Allah, pokoknya semua arif billah. Padahal kata Sayyidina Utsman ini arif billah ini ada syaratnya. Pertama, qalbuhu ma'al khaufi war raja, hatinya selalu takut sama Allah dan berharap kepada Allah. Walisanuhu alhamdu wa tsana, lisan mereka hanya ada zikir kepada Allah dan memuji orang, nggak pernah jelekin orang, nggak pernah menghina orang. Itu yang disebut oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian disebutkan wassafa, para aulia nggak akan menggapai kedudukan ini hadirin. Kiai Anang Sya'roni ini kita datangin, kita tawasuli, kita ziarahin, padahal beliau kada punya Facebook, beliau kada punya Twitter, beliau juga kada punya Instagram, media sosial apapun kada punya, tapi followernya Masya Allah hadirin. Nah sekarang orang ribut mau viral, orang ribut cari follower, apapun dia lakukan, bahkan sampai harus nyeleneh pun mereka lakukan demi untuk mendapatkan popularitas ataupun mendapatkan syuhrah. Na'udzubillah, mereka ini orang-orang yang nggak pengen dikenal, tapi Allah yang mengangkat kedudukan mereka. Mau nggak mau kita kenal dan mencintai beliau. Semasa hidup beliau nggak pernah mengatakan cintai aku, terkenalkan aku, baca manakibku, tulis manakibku, kada pernah. Tapi orang dengan sendirinya menulis, orang dengan sendirinya memuji beliau karena Allah yang mengangkat derajatnya. Orang kalau yang mengangkat derajatnya Allah, kada ada yang bisa merendahkan hadirin. Kalau yang mengangkat derajatnya netizen, lain lagi, cocok naik, nggak cocok hancur hadirin. Lah mereka sifatnya yang kedua adalah sofa, punya hati yang bersih. Nggak ada wali sombong, merasa dirinya lebih hina dari siapapun. Nggak ada wali yang punya sifat iri dan dengki. Ini penyakitnya ulama hadirin, khususnya yang berdiri di hadapan kalian. Iya, lihat amplop yang satu lebih gede aja nggak bisa tidur hadirin. Penyakitnya ulama itu iri. Sampai Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin mengutip hadis Nabi Muhammad, sittatun yadkhuluna an-nara bi sittah, 6 masuk nerakanya karena 6, di antaranya al-ulama bil hasad. Ulama banyak masuk neraka karena dalam hatinya punya sifat iri dan dengki, nggak bisa lihat orang lain memiliki kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitabnya Al-Anwar fi Suhbatil Akhyar, beliau ceritakan dengan cerita yang cukup masyhur. Suatu saat ada satu negeri namanya Tongtok di Mesir sana, di mana negeri itu ada seorang alim namanya Wajhul Qamar, wajahnya berseri, bungas seperti bulan.
Ini Masya Allah, alim, wanas, lengkap ini orang. Majelisnya ribuan yang hadir. Suatu saat ada seorang santri yang nuntut ilmu, dia dari Maroko, bukan dari Mesir, dari Maroko, belajar di Azhar, kemudian masuk ke Tontok dan ikut dakwah di kota tersebut. Akhirnya sebagian jamaahnya berkurang, masuk ke majelisnya satu Syekh Ahmad. Ketika mulai berkurang, iri mulai timbul dalam hatinya, wajhul qamar. Karena sifat iri mulai hadirin, mainnya udah nggak bener, caranya udah nggak fair, mulai dipalsu. Disampaikan hati-hati sama Ahmad Al-Badawi, nasabnya palsu. Hati-hati sama Ahmad Al-Badawi, ilmunya nggak jelas. Beliau itu penghafalannya kurang, beliau itu ini jelek-jelekin karena takut jamaahnya berkurang hadirin. Apa yang terjadi? Fasallallahu halahu wa dzikrahu. Allah cabut kewaliannya. Ini udah jadi wali dicabut hadirin. Apalagi kita belum wali, iri hadirin. Allah karim. Ada lagi yang sombong. Di dunia berani-beraninya sombong. Iblis sudah di surga diusir gara-gara sombong. Pian di Martapura sombong. Pintu surga mana yang mau masuk? Kemudian hadirin, ketika iri, Allah cabut kewaliannya. Dan Allah cabut terkenalnya, viralnya. Namanya diambil oleh Allah. Nggak terkenal. Ketika meninggal, murid-muridnya bikinin gubah seperti ini. Bikinin gubah yang bagus. Harapannya banyak yang ziarah, kada ada yang ziarah, kada ada yang ziarah. Fasara ma'wal lil kilab, bahkan jadi kandangnya anjing ditontok. Ini kuburan isinya anjing, diusir datang lagi, diusir datang lagi. Udah muridnya yang setia nggak terima, akhirnya dibangun lebih besar lagi. Subhanallah, bangun dibesar. Begitu jadi seorang wali min auliyaillah itu lewat, kemudian memandang kubah tersebut, langsung ambruk itu kubah hadirin, habis saat ini hilang semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bersih hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat sifat dalam hati kita iri dan dengki, hingga akhirnya Allah membersihkan kedudukan, membersihkan hati kita dan mengangkat derajat kita. Amin ya rabbal. Ahmad yang dibenci, Ahmad yang dihasutin, dia diangkat kedudukannya oleh Allah, jadilah beliau Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Hingga akhirnya sampai detik ini orang Banjar pun masih tawasul kepada beliau. Bi Rasulillahi yang tadi dibilang hina, yang tadi dibilang nggak punya ilmu, Allah angkat derajatnya. Maka daripada itu hadirin, hati bersih mengangkat derajat seseorang. Dan yang terakhir, orang yang memiliki adab dan akhlak yang mulia. Hadirin, zaman kita saat ini, orang-orang yang ngaku memiliki ilmu tapi nggak punya adab, ulama dihina, kelas Imam Ghazali direndahkan, sampai Ustadzul A'zam Faqihul Muqaddam dihina. Karena ketika menuntut ilmu nggak dari guru yang benar, hingga tidak memiliki adab yang benar. Tuntut ilmu seperti beliau Al-Imam Anang Sya'rani. Semoga insya Allah kita semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi keberkahan di dunia dan akhirat. Dan insya Allah berkat beliau Sahibul Haul Kiai Anang Sya'rani, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Hadirin, kalau kita doa saat ini, kita yakin Allah kabulkan. Kita minta sama Allah anak kita jadi orang alim, jadi wali. Kalau enggak kita, yang di sulbi kita, yang ada di tulang sulbi kita, anak kita, cucu kita, Allah angkat kedudukannya dan Allah berikan kedudukan Kiai Anang Sya'rani untuk mereka. Karena kita yakin ketika kita berziarah dengan mereka orang-orang soleh, Allah subhanahu wa ta'ala pasti angkat kedudukan kita insya Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah ijabahi doa kita.
Allah Subhanahu wa taala tanamkan kecintaan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah bersihkan hati kita yang hadir di majelis yang mulia ini ya Rabb. Karena pertemuan kepada Allah modalnya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari enggak manfaat harta kita, hati enggak manfaat ilmu kita, hati enggak manfaat anak-anak yang kita banggakan. Yang paling manfaat hari tersebut orang yang berhadapan kepada Allah dengan hati yang bersih, tidak ada kebencian, tidak ada iri, aman daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua berkat beliau Kiai Anang Sya'rani. Kabulkan hajat kita semua berkat beliau Kiai Anang Sya'rani. Allahumma innana waqifina bi'atab wali min awliyaik walana hajat igdi hajatina walana maqasid balligh maqasidana. Kami hajat, kabulkan berkat beliau ya Allah. Kami punya tujuan, kabulkan tujuan kami berkat beliau. Allahumma ya Allah, jangan kau pulangkan kami dari majelis dengan tangan kosong ya Rabb. Jangan kau pulangkan kami dari majelis ini dengan sia-sia ya Rabb. Ya Allah, hadirnya kami, bersimpuhnya kami di hadapan beliau, tanda kecintaan kami kepada orang-orang yang kau cintai ya Allah. Tanda kecintaan kepada orang-orang yang ada di hati Nabi Muhammad ya Allah. Berkat Nabi Muhammad, berkat pewaris Nabi Muhammad, kabulkan segala hajat kami ya Rabb. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.